وأصحابه ثم إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين المخلصين لوجهه في سبيل الله وللعالم والملائكة المقربين خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء وسيد أحمد العالمين شيخ عبد القادر الجيلاني كبر سلسلة الشيخ وشيخ طلحة كنيسة الجيران وشيخ الجيران بنتان وشيخ نووي وشيخ الجيران كرمولة وشيخ الجيران وشيخ أحمد سعيد الوفاء بالعارفين وشيخ الشريف ومشايخ الكرم صالح وفوز سلاله وجميع ولي الله من مشارق الأرض ومغربها بر وبحرها ومن يمينها إلى شمالها والأرواح وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأمنا وعماتنا وخلنا وخلتنا شيخنا وقرباتنا خصوصا لله المرحوم في هذا المكان وهذا الحاضرين ولجميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلوم فؤادهم في الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Tanbih ini dari Syekhul Mukarram Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Fatal Surya Laika Jembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua ataupun muda, semoga ada dalam kebahagiaan. Amin. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul retakan dalam lingkungan kita sekalian. Semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Kami tempat yang bertanya tentang Thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan tentang peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-keduanya. Tadi sepantasnya demikian sikap manusia yang tetap dalam hal keimanan. Tegasnya dalam mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insyaallah, hai murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspada akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati samudra kita manusia. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Kesatu, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitu seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya Allah, adzabun alim, na'udzubillah, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai akhirat. Badan payah, hati pun susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah kita menghinakannya atau berbuat tidak senonoh. Bersikap angkuh, sebaliknya harus balas kasihan dengan kesadaran agar mereka senantiasa merasa senang dan gembira hatinya.
Jangan sampai merasa takut bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberikan keinsyafan dalam menginjak jalan kebajikan. Terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika kita dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah bersikap acuh tak acuh, hanya mementingkan memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka yang jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tapi kudrat iradat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran meskipun terhadap orang asing, karena mereka ini masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat ke-70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki di jalan di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk kamu. Maksudnya janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali kita ikut campur. Coba renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatannya sendiri. Dalam surah An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah rifah loh jenawi, namun penduduknya, penghuninya mengingkari nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itu demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya adalah budi utama jasmani sempurna, cager bager. Tiada lain amalan kita, Thariqat Qadariyah wa Naqsabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia maupun akhirat. Amin. Patapan Surya 13 Februari 1956. Wasiat disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin atau Abah Anon. Mutiara daripada mutiara, jangan benci kepada ulama yang sejaman. Jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain. Jangan memeriksa murid-murid orang lain. Jangan berhenti berkarya meskipun disakiti oleh orang lain. Yang terakhir, harus menyayangi
orang-orang yang membenci kamu sekalian. Bangsa Allah.